Semoga kalian baik-baik aja ya. Seperti aku juga tiap hari bertumbuh, aku harap kalian juga bertumbuh. Kalian gak sendiri kok. Kalian gak sendiri. Kalian gak sendiri. Ada aku dan masih banyak orang di sana. Karena kita semua terhubung. Kita dalam semesta ini terhubung. Kita adalah percikan cahayanya. Percikan cahayanya. Kalau sumbernya satu, berarti kita semua terhubung. Jadi, kamu gak sendiri. Oke. Di hari ini aku pengen sharing tentang kehidupanku ya. Semakin membaik, semakin penuh kasih Tuhan, semakin bertumbuh. Oke, aku akan bercerita mengenai bagaimana aku merilis luka-luka batinku. Penting sekali untuk merilis luka batin. Tetapi yang lebih penting adalah mengenali apakah luka batin kita masing-masing. Karena setiap orang ada luka batin. Kalau kata TVB, salah satu mentor tentang spiritualitas, dia mengatakan bahwa luka batin terbentuk ketika usia sebelum SD. Kalau boleh saya sharing, luka batin saya ini berlangsung mulai sebelum SD sampai SMP mungkin ya. Baik. Sangat dramatis ketika saya melepas luka batin. Suatu hari dalam perjalanan naik motor, tiba-tiba dalam pikiran saya ada visual diri saya waktu kecil. Diri saya waktu kecil dengan daster, rambut pendek, dengan daster yang waktu itu saya sangat kenali karena ada di foto. Dia memeluk lututnya, dia ada di pojokan ruangan. Kemudian saya sapa dia. Di kenyataannya saya sangat menangis, seperti kangen atau kasihan sama gadis kecil ini, yang mana itu adalah saya versi kecil. Kemudian saya katakan padanya, kamu boleh pergi. Kemudian dengan tatapan polosnya berkata, yakin aku boleh pergi? Aku bilang, iya, kamu boleh pergi. Kemudian dia berkata, kalau aku pergi, kamu gak ada alasan lagi menyalahkan aku. Kamu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dirimu. Aku bilang, ya, aku siap. Masih dengan air mata yang sangat deras waktu itu, seperti melepaskan seseorang yang sangat kita sayangi. Aku bilang sama dia, terima kasih ya udah kuat. Terima kasih ya udah jadi anak yang penuh cinta. Terima kasih ya sudah memaafkan. Saya sebut satu persatu orang itu yang ada dalam gambaran masa kecil saya. Terima kasih ya sudah menyebutkan ini. Terima kasih sudah memaafkan ini. Terima kasih sudah memaafkan ini. Dia hanya menatap saya polos. Kemudian saya bilang, terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah sejauh ini bersamaku. Dan sekarang aku siap melepasmu pergi. Kemudian dia berkata, oke, aku pergi ya. Melalui suatu pintu, dalam visual saya suatu pintu warna coklat, di mana di luar pintu itu adalah sebuah taman ya. Kemudian ketika dia keluar dari pintu itu, dia menengok ke belakang sambil dia berkata, aku pergi ya. Aku bilang, iya, pergi, terima kasih. Oh iya, tak lupa saya sebelum dia pergi, saya bilang, saya memeluk dia. Kemudian saya bilang, maaf ya, maafin orang-orang itu. Terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah menjadi anak yang kuat. Kemudian dia juga bilang waktu itu, iya, aku kuat
dan kamu kuat karena kita telah melewati sejauh ini. Oke, terus kemudian kembali lagi ke taman. Setelah dia keluar, ada tangan lembut yang menyambut gadis kecil itu. Dan saya tahu dia baik-baik aja. Inilah saya. Tersisa saya sudah let go, melepas, merilis semua luka batin saya. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang ada di depan saya. Saya siap mengkoreksi apa yang salah dalam diri saya, dan saya siap belajar semua itu. Kemudian scene berganti. Saya di waktu dulu, versi SMA dan versi kuliah, entah mengapa mereka bersama berdua gitu. Kemudian yang versi kuliah lebih cheerful ya, dia bilang udah gak usah nangis, udah kamu baik-baik aja, aku pergi ya. Aku bilang ya pergi, makasih ya udah kuat. Kemudian yang versi saya waktu kuliah, dia bilang kamu kuat. Dia lebih dewasa, dia meyakinkan saya, kamu kuat, kamu bisa, kita udah belajar banyak, kita udah berjalan banyak sejauh ini, dan kamu kuat dengan semua bekal pengalamanmu. Dia meyakinkan saya seperti itu. Dan saya berterima kasih, terima kasih ya sudah kuat, kalian boleh pergi. Gak pergi. Oke, apa yang ingin saya sampaikan adalah terkadang kita ini hidup sekarang tapi terjebak di masa lalu. Kita memang raga ini ada di masa kini, tapi pikiran kita, hati kita terjebak di masa lalu. Artinya apa? Kita merasa sangat penting untuk memegang rasa sakit itu. Kita merasa sangat penting untuk memegang semua drama kehidupan di masa lalu. Kita merasa dengan memegangi itu tuh kita merasa apa ya? Ada hal sisi lembut kita yang hanya kita dan masa lalu kita yang tahu, dan itu menjadi eksklusif dan itu menjadi sangat berharga untuk dilepaskan. Dan saya menyadari bahwa itu adalah batu sandu. Itu kayak jangkar ya. Kalau kita ada di perahu, itu adalah jangkar yang membuat kita nggak bisa melaju, menyeberangi samudra luas. Kita harus memutuskan untuk melepas jangkar itu, karena memang harus maju kan hidup. Kita hidup di masa kini. Kita tidak bisa hidup selalu di masa lalu. Masa lalu itu berharga, ada di masanya yang akan membentuk kita seperti ini. Banyak hal indah memang di masa lalu, dan banyak hal yang menyedihkan juga. Tapi biarlah itu menjadi bekal kita untuk melangkah ke depan, bukan untuk kita stay tinggal di sana. Ya, be present, because today is present. Hari ini adalah berkat. Terima kasih yang udah menyaksikan. Kamu gak sendiri. Jalan terus ya, ada aku. Kau bisa. I love you.